dia bisa diolah jadi minuman yang bahkan sampai ke internasional gitu loh. Mahan guys, tolong ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cat. Jadi untuk hari ini aku akan jadi host kalian. Nama aku Angela. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Boleh nih coba perkenalin dirinya. Halo semuanya, aku Krisan. Salam kenal ya. Wah, salam kenal ya Krisan. Jadi gimana nih rasanya bisa diundang ke podcast Cat ini? Bintang tamu pertama loh, spesial banget ini. Aduh, sangat-sangat senang banget karena pertama spesial lagi. Merasa spesial banget, bener-bener kita belum pernah undang siapa-siapa, baru kamu yang pertama. Nah, nggak usah terlalu banyak basa-basi kali ya, kita masuk ke pembahasan kita. Kira-kira kamu bisa nebak gak apa tema podcast kita hari ini? Aduh, clue dong Kak Angel. Cluenya dia jadi tema 17 Agustusan yang kemarin tuh, yang ke 80 tahun yang baru kita rayain kemarin tanggal 17. Tangan bakal? Bener banget, kita bakal bahas tentang ketahanan pangan lokal. Nah, kalau dari kamu sendiri, ada nggak yang makanan lokal yang kamu suka atau mungkin sering kamu makan gitu? Yang paling aku suka adalah jagung sama singkong pastinya. Kamu sukanya biasa dimasak jadi apa tuh kalau jagung singkong itu? Kalau jagung kayak buat sayur-sayuran, nah itu. Nah, ngomongin sayur, namanya makan sayur pasti ada nasinya dong. Kamu suka nggak makan nasi? Karena aku pernah lihat atau aku pernah dengar gitu, ada orang yang nggak suka nasi, katanya ngebosenin gitu, udah tiap hari terlalu biasa banget orang makan nasi, bahkan ada yang fobia nasi loh katanya. Kalau dari aku sih aku suka banget nasi karena itu bahan gak tolong ya. Oke, gimana dong? Kalau aku sih suka banget nasi karena itu menjadi salah satu pangan pokok yang jadi wajib ya di rumah aku gitu loh. Berarti kamu jadi nasi makanan pokok ya, kayak biasa kan di Indonesia kenal nasi sebagai makanan pokok. Nah, cuma kamu pasti tahu dong kalau nasi tuh kayak gula darahnya tinggi banget kan, makanya orang diabetes tuh gak dianjurin makan nasi banyak-banyak ya. Nah, makanya itu ada beberapa makanan-makanan yang bisa jadi pengganti nasi, bener kan? Kayak misalnya kalau orang-orang Papua kan ada papeda tuh dari sagu. Nah, kamu tahu nggak apa aja yang bisa jadi pengganti nasi? Yang setahu aku ya, yang bisa jadi pengganti nasi pastinya ada singkong, terus jagung sama sagu. Nah, itu duanya tadi yang kamu suka tuh kan, singkong sama jagung. Nah, tapi sebenarnya yang tema aku ambil nih lebih ke spesifik satu makanan, tapi nggak ada di sebutan kamu tadi. Padahal dia juga bisa jadi pengganti nasi loh. Apa tuh? Pokoknya ini dia jarang banget apa ya bilangnya? Jarang banget diomongin sama orang. Orang tuh tahunya yang paling kayak kamu sebutin. Padahal ini dia juga bisa sebagai pengganti nasi dan dia bermanfaat banget. Coba tebak dulu. Apa ya? Warnanya apa nih Kak? Spesifiknya? Sebenarnya warnanya macam-macam sih. Ada yang putih, tapi kalau mungkin ada orang-orang kenal ada yang warna ungu juga. Mungkin talas? Bener banget. Nah, jadi apa yang bakal kita bahas hari ini itu tentang talas. Kalau dari kamu dulu nih, sebelum aku bakal ngejelasin lebih lanjut, kamu tahu apa sih tentang talas kayak gimana? Yang aku tahu ya, talas itu yang kayak di Bolu Talas gitu, yang di Bogor. Nah, itu aku suka banget. Ada lagi tahu selain itu, aku yakin kamu pasti pernah, cuma kamu nggak tahu aja kalau ini tuh talas juga. Apa tuh? Taro kayak di minuman-minuman es gitu, pernah kan? Pernah, sering banget. Nah, sebenarnya taro itu tuh talas ungu, dia tuh khas dari Pontianak. Cuma sama orang-orang yang benar-benar mencintai pangan lokal dan juga kreatif-kreatif banget ini, dia bisa diolah jadi minuman yang bahkan sampai ke internasional gitu loh. Keren banget gak sih? Sumpah itu keren banget. Nah, tadi aku bilang kan di awal kalau talas ini pengganti nasi. Iya. Nah, karena dia nih bisa jadi pengganti nasi karena karbohidratnya tuh juga tinggi banget. Bisa setara gitu sama nasi. Terus selain karbohidrat dia punya kandungan lain kayak vitamin C, serat, terus ada kaliumnya juga. Nah,
Kalau dari yang aku udah sebutin ada 4 nih kan tadi. Kalium, vitamin C, serat, sama karbohidrat yang tinggi. Kamu bisa nebak nggak manfaat dari talasnya apa? Aduh, kalau dilihat tadi ya, kalium itu bukannya untuk tulang ya? Bener, kalium tuh nggak buat tulang doang loh. Kalau dari sini, kalium sama seratnya ini, dia bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, gulanya juga nggak terlalu tinggi kan. Jadi ada karbohidrat juga. Nah, dari bantuan karbohidrat dan serat ini, itu bisa membantu menjaga atau mengontrol gula darah supaya nggak terlalu ketinggian sampai diabetes. Terus selain itu juga dia cocok banget buat menjaga berat badan ideal, karena sekali kita makan talas itu kita nggak bakal gampang lapar lagi. Kayak mungkin misal kamu makan nasi nih, mungkin berapa jam kemudian tiba-tiba udah berasa lagi lapar lagi, sedangkan gula darahnya tinggi yang otomatis bisa menaikkan berat badan kan. Sedangkan kalau talas ini enggak, walaupun kita makan itu dia bisa supaya rasa kenyangnya lebih lama. Terus kan tadi gulanya juga lebih rendah, makanya cocok banget untuk menjaga berat badan yang ideal. Oh, pantes ya. Yang diet itu makannya itu gitu loh. Iya kan, makanya kalau orang diet kan nggak dianjurkan terlalu banyak makan nasi, mereka ada alternatif makanan lainnya. Nah ini juga bisa gitu. Nah, tadi kamu bilang kamu suka talas Bogor, kamu suka beli. Kalau dari yang kamu makan nih talas Bogornya rasanya gimana? Kamu bisa berasa nggak sih talasnya gitu dimakan? Enggak, menurut aku sih enggak ya, karena rasanya lebih cenderung ke bolunya. Untuk talasnya sih nggak ada kayak rasanya gitu loh. Nah, sebenarnya rasanya tuh mirip juga gitu, cuma mungkin kamu yang nggak pernah makan talas asli, makanya kamu ngerasa kayak itu tuh mungkin rasanya nggak ada rasa talasnya. Kalau untuk talasnya sendiri nih, kalau dari yang pernah aku makan ya, rasanya itu dia ada manisnya, mirip kentang lah kurang lebih, kayak secara tekstur, secara rasa, cuma dia nggak semanis kentang gitu loh. Jadi ada manisnya tapi nggak semanis kentang. Terus habis itu dia juga pulen sama lengket kayak ketan gitu loh. Tau kan kamu rasanya ketan gitu? Nah kurang Tahu. lebih kayak gitu. Aduh, abis ini kayaknya aku bakal beli talas sih. Nah itu dia, ini bisa nih kayak kamu kalau beli talas Bogor itu jauh banget kan ya? Jauh banget, abis ke Bogor dulu kita. Kita udah jalannya harus minimal pulang pergi bisa 2 jam 3 jam, belum lagi ongkos bensinnya, belum lagi kalau kita nggak ada kendaraan kita harus sewa lagi. Nah kan kamu bilang kamu mau beli talas nih, bisa dicoba dimasak sendiri di rumah, karena talas ini bisa diolah jadi berbagai macam makanan. Bisa kayak bolu kan kita bisa coba tuh masak sendiri, bisa dibikin jadi brownies juga, kue-kuean, atau kalau nggak mau ribet nih bisa dikukus aja atau digoreng. Ini pasti mama-mama di rumah, emak-emak nih suka banget kayak gitu. Bener. Juga mama ini kayak suka banget sama kayak talas yang nggak ada rasanya gitu Bener. loh. Kayak Karena biasa lebih sehat katanya gitu. tuh kayak nggak ada kandungan apa-apa Iya. kan, makanya biasa dikukus doang, karena emang kandungannya tuh sehat banget yang udah aku sebutin 4 tadi. Makanya kayak kalau remaja-remaja sekarang kan lebih suka mereka makan makanan dan membahasnya tuh makanan internasional terus, padahal banyak banget makanan lokal kita yang enak dan juga bermanfaat banget. Nah salah satunya talas ini jarang banget kan kamu dengar ada orang yang ngomongin, ada orang yang makan, ini jarang banget kan. Bener. Padahal talas ini bermanfaat banget, terus dia juga sangat-sangat enak rasanya. Jadi makanya mulai dari sekarang mending ayo kita lestariin pangan lokal, terus kita juga makan talas ini. Oke, makanya nih teman-teman pendengar, jangan lupa membantu melestarikan pangan lokal. Jangan lupa dimakan ya kalau ada di atas meja tuh gitu. Jadi jangan lupa sama-sama kita cintai, kita banggakan dan juga dukung pangan lokal. Sekian semuanya, terima kasih. Terima kasih semuanya.